Oh, halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Baby Beauty di acara Bitalk kali ini. Yang kedua, sebelumnya Bitalknya sama Pak Di dan Mbak Admin kita, Wici Aulia. Terus kali ini di acara Bitalknya aku undang salah satu psikolog PKBI, namanya Kak Vika. Mungkin Kak Vika boleh diperkenalkan dulu dirinya. Halo, apaan buat yang nonton apa nih panggilnya? Apa ya? Itu belum dipikir sih, Kak. Mungkin Boleh tuh PR ke depan next, kita ya, pikirin buat PR ke depan. penonton-penonton kita di luar sana tuh siapa manggilnya ya. Benar-benar benar. Oke, teman-teman, perkenalkan saya Vika Pramadipta MPS Psikolog. Saya ini sebagai konselor di psikologi PKBI. Di sebenarnya ada beberapa psikolog juga ya, Dok ya. Iya, Yang di benar. PKBI mungkin hari ini membagikan kesempatan kita. Yap. Ya. Nah, mungkin sebelum masuk ke materi nih, Kak, di Senin pagi nih kan, Senin baru abis weekend gitu kan. Nah, Baby boleh tanya nggak nih sama Kakak dikit gitu, seputar misalnya kesibukan Kakak sekarang apa aja selain di PKBI kan? Nah, mungkin mana tahu ada kesibukan di luar selain di PKBI. Oke, makasih jadi untuk saya untuk pekerjaan tetapnya seperti itu saya sebagai dosen di Sistem Tua kan Hmm. sebetulnya kita Tua itu akan membangun prodi S1 psikologi. Jadi sekarang lagi pembangunan di Indonesia. Selain itu juga saya aktif di lembaga lingkungan dan anak, kemudian konselor PKBI dan di sosial di beberapa yayasan yang kita sendiri. Oh gitu berarti Kak Vika punya pekerjaan yang lain di selain BKBI gitu ya Kak ya. Nah, mungkin kita masuk ke materi hari ini nih. Seperti kayak judulnya self love. Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang self love. Yang mungkin Kak Vika bisa jelasin dikit dulu Kak tentang self love nih apa sih gitu. Mungkin ada teman-teman kan sama ini Bibi pernah bahas ya. Tapi mungkin ya cuma sekedar gitu sedikit yang kami ambilnya itu dari Google gitu. Nah mungkin ini kan lebih mumpung nih ada ahlinya langsung. Mungkin Kak Vika boleh jelasin dulu apa sih self love itu gitu. Terima kasih Debbie. Jadi buat teman-teman, kadang kan kita punya aktivitas banyak. Kalau Debbie aktivitasnya selain di PKBI apa nih? Baby sambil kuliah, jadi sambil di PKBI sambil kuliah, terus juga ada bantu-bantu nenek ngurus pajak kayak gitu sih Kak. Nah ya, jadi kan dengan segala aktivitas kita nih, kita berusaha mau kuliah, jadi di kampus, kerja, dan kadang juga kalau misalnya pekerjaan kan kita bukan hanya bekerja dengan diri kita sendiri, itu bekerja dengan orang lain. Kadang kita agak kesulitan untuk mengatur waktu. Ya, kalau misalnya kelelahan fisik kita bisa dengan istirahat. Tapi kalau misalnya dengan kelelahan mental, maka istilahnya di psikologi itu burnout. Nah, itu kelelahan yang sangat sangat dirasa sangat diacak dari stres, kita merasa tidak punya power, merasa lemah, merasa capek, nggak punya kekuatan buat melakukan apa-apa. Nah, kita kemana nih? Kita kemana kalau kita udah ngerasain burnout, kita udah ngerasain lelah dengan segala aktivitas. Nah, itu kita balik lagi ke diri kita sendiri. Kita harus self love itu mencintai diri kita sendiri. Seberapa tahu sih kamu dengan diri kamu sendiri? Seberapa sayang kamu dengan diri kamu sendiri? Seberapa udah mengapresiasi sih? Jadi kayak misalnya kita udah seharian kerja, capek nih pulang malam. Ternyata mungkin baby juga punya aktivitas kuat. Jadi kadang pulang itu harus malam. Pulang-pulang udah kayaknya udah lelah banget. Pernah nggak sih merasa ngucapin makasih itu buat diri kamu sendiri, buat diri kamu sendiri? Makasih loh, kalian udah sekuat diri kita. Bisa melalui hari ini dengan segala macam masalahnya, tapi tetap bisa istirahat di akhirnya. Tetap bisa ngelewatin loh, kita flashback seharian kan. Misalnya ada yang kerja, ada yang kuliah, misalnya di tempat kerja, cekcok sama teman kerjanya, atau di tempat kuliah agak ada cek sama dosen, atau tugas kuliah yang banyak. Tapi di akhir hari, pas mau tidur, kita apa cek lagi. Dengan begitu banyak masalah, ternyata aku bisa loh melewatinya. Makasih ya aku kayak itu udah kuat.
makasih dong aku, makasih kita, kamu udah kuat melewatin semuanya hari ini, walaupun begitu banyak rintangan yang bisa kamu lalui, tapi aku bisa akhirnya rebahan, narik nafas, bisa bisa konsisten dengan hari-hari yang udah kita lewati. Jadi untuk self love sendiri itu tindakan yang mendukung pertumbuhan fisik, psikologis dan juga spiritual di diri kita sendiri. Nah, iya, mungkin sebelum di PKBI gitu ya, Kak, masih menjadi, ya dulu kan sebelum di PKBI masih anak SMA nih, gitu. Mungkin dulu tuh belum kepikir nih sama yang namanya self love, walaupun kayak misalnya kayak sekolah gitu kan, pulang sekolah sore, abis itu nanti ada tugas lagi atau ngeles kayak gitu-gitu kan pasti capek. Nah, kadang yang bener kata Kak Vika, mungkin kalau capek fisik ya bisa tidur, bisa istirahat. Tapi kan kalau capek mental udah beda lagi ya Kak, cara ininya, cara nanganinnya. Nah, juga dulu tuh nggak pernah yang kayak ngomong sama diri sendiri, berterima kasih sama diri sendiri. Tapi semenjak gabung di PKBI, ketemu sama psikolog-psikolog, berbincang gitu sama teman-teman di kantor, ya yang alhamdulillah tuh ya maksudnya kalau di PKBI itu alhamdulillah ya teman-teman kantornya tuh yang sehat gitu loh Kak. Karena kan ada nih ya maksudnya di teman kantor tuh yang recok gitu-gitu kan. Nah, alhamdulillahnya di PKBI enggak. Jadi semenjak saat itu tuh udah lebih paham, udah lebih bisa ngehargain diri sendiri ya kayak yang tadi kakak bilang kalau lagi capek ya ngomong gitu sama diri sendiri gitu. Terima kasih kayak gitu sih. Dan ya sebenarnya secara nggak langsung itu tuh ternyata punya effort, maksudnya punya manfaat gitu loh untuk diri kita sendiri kayak gitu sih. Nah, mungkin buat teman-teman yang nggak tahu nih bentuk self love gitu. Sebenarnya bentuk self love itu banyak ya kak. Nah, mungkin kakak bisa kasih tahu gitu teman-teman yang mungkin belum tahu. Nah, sebelum kita ngebahas bentuk self love, kita juga harus bedain antara self love sama memanjakan diri. Kadang kita suka salah nih. Kalau kayak misalnya ada tugas, ya mau self love dulu dengan me time misalnya gitu. Sedangkan ini bentuk beneran me time atau hanya self mechanism kita yang untuk menunda untuk mengerjakan tugas nih. Kadang ada juga bentuk self love itu kan namanya reward. Kadang udah melakukan hal sedikit, oh aku udah kerjain tugas hari ini dengan tepat waktu. Oh berarti aku bisa aku bisa belanja nih di Shopee misalnya, habiskan uang, habiskan Shopee Pay 100.000. Nah, kadang-kadang ada yang begitu. Nah, tapi kita harus tahu batasan di mana, kapan saat kita memang memanjakan diri kita, dan memang kapan kita memang butuh reward itu, butuh self love itu, butuh me time itu. Kita terus menerus, jadi kayak apa ya, memanipulasi pikiran kita. Jadi kan kadang otak kita ini kan pintar, dia suka memanipulasi. Jadi kadang berpikir di diri sendiri, oke lah, aku udah melakukan ini, aku bisa dapat ini. Tapi coba flashback lagi, udah seberapa besar usaha yang kamu lakukan sehingga kamu layak mendapatkan reward itu, bisa mendapatkan nilai itu. Salah satunya itu tadi bentuk self love itu nilai, terus kemudian memaafkan kesalahan. Jadi misalnya seharian nih, jadi sudah kerja terus kemudian ada melakukan kesalahan orang lain, terus orang lain ada melakukan kesalahan ke baby. Kadang kan kita merasa kecewa, dendam. Jadi balik lagi untuk kita memaafkan itu sebenarnya bukan untuk kita, bukan untuk kesehatan orang lain, tapi kesehatan hidup. Mau sampai mana kita terus dendam, kecewa, ujung-ujungnya kita sendiri yang bakalan sampai kita mikirin dia tuh salah loh sama, dia tuh harusnya ngelakuin ini sama aku ini, A, B, C, D, E, F, G, dan begitu. Yang berpikir kan kita, sedangkan orang yang bersangkutan belum tahu kalau misalnya dia itu salah. Ya betul. Nah, balik lagi ke kita harus switch sudut pandang kita ubah sudut pandang kita dari sisi orang lain, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Oke, dia salah. Aku kali ini aku kasih toleransi sih. Memaafkan itu bukan untuk orang lain, tapi kayak tapi untuk meningkatkan dia. Ketika aku udah maafin dia, setelah dia mau terima juga, tapi sendiri aku udah berdamai dengan diri sendiri. Itu sama, terus kemudian nipan yang tadi udah saya bilang, ini itu set boundaries, kasih batasan. Misalnya,
seharian udah capek, terus tiba-tiba ada teman yang ngajakin keluar. Padahal kita udah posisi capek banget nih, tapi nggak bisa nolak karena dia kan. Nah, karena kita ngerasa dia udah ngebantu kita. Gitu. Jadi kita yang tahu, kita yang bisa ngukur kemampuan diri kita. Kita yang bisa ngukur kita udah sejauh mana nih hari ini. Nah, besok kita udah tahu aktivitas kita apa. Jadi kita bisa tahu kapan kita akan maju dan kapan kita berhenti dan kapan kita akan bilang enggak. Jadi jalanan hidup yang sehat. Nah, sama mungkin dengan kesehatan fisik, kayak olahraga, minum air putih yang cukup, terus hindari lingkungan yang toksik. Balik lagi kalau misalnya ada lingkungan yang toksik, kita bisa masih batasan seberapa lingkungan ini bisa mempengaruhi diri kita. Karena kan kita udah dewasa, kita sudah akan tahu mana yang baik, yang mana yang buruk. Kita tahu orang ini bisa nggak masuk hidup kita. Ya, dan jangan memikirkan kalau orang itu akan berubah. Orang itu tidak akan berubah ketika dia tidak mau berubah. Jadi kita yang bisa ngasih batasan. Oh, orang ini selalu deket-deket aku aja karena mau manfaatin aku aja nih. Kita yang harus mundur, cari jalan lain dan tidak buat kita di sana. Gitu. Nah, dari yang tadi memaafkan kesalahan, berarti ya yang pertama itu memaafkan kesalahan diri sendiri atau orang lain gitu kan, Kak. Nah, kadang ya benar sih kata Kakak kalau untuk maafin Baby juga, ini kalau dari pengalaman Baby pribadi ya gitu kan. Nah, kalau emang kayak ketika orang lain tuh buat salah atau nyakitin hati kita, ya pasti emang akan lebih susah untuk maafin, apalagi karena orangnya nggak minta maaf gitu kan. Nah, karena kayak, lah dia salah harusnya dia minta maaf gitu. Padahal kan sebenarnya konsepnya nggak gitu kan. Lebih baik kita maafin sendiri untuk ketenangan diri sendiri gitu kan, Kak. Nah, juga tentang yang maafin diri sendiri. Baby tuh sering dengar kalimat kayak gini, berdamai sama masa lalu. Itu tuh salah satu hal yang sama nggak sih Kak sama maafin diri sendiri? Berdamai sama masa lalu itu cuma maafin diri sendiri itu konsepnya sama. Jadi kita menerima apa yang kita lakukan, kita tahu. Dan tapi nggak hanya sampai batas menerima ya, kita juga harus evaluasi nih apa yang kita lakukan selama ini sudah benar atau enggak. Jadi dari yang masa lalu kita ini apa yang kita bisa ambil? Kalau misalnya berdamai dengan masa lalu ini lebih dalam sih deh. Jadi karena dia punya informasi lalu, kan baik udah fase kalau udah ngomongin masa lalu itu pasti udah kita narik ulurnya ke belakang itu panjang lagi dibandingkan dengan memaafkan ya. Kalau memaafkan kita konteksnya membahas present tadi. Oh gitu, berarti ada perbedaan ya Kak. Mungkin kalau memaafkan, maksudnya menerima masa lalu tuh lebih dalam lagi gitu kan, kita harus bahasnya. Nah, seperti yang Baby alamin juga ternyata maafin diri sendiri itu nggak gampang gitu loh. Karena kan kayak kita harus nerima nih kesalahan yang mungkin dulu kita pernah buat, yang mungkin kayaknya kalau dipikirin kok dulu aku bodoh banget ya bisa ngelakuin itu gitu. Dan ternyata emang nggak gampang. Baby sendiri pun ngerasain, juga beberapa teman-teman yang kayak cerita gitu ya kan, kalau kita sesama teman kan sering sharing gitu, juga susah banget sih untuk maafin diri sendiri gitu. Terus juga nah yang tadi me time nggak, emang sih ternyata tuh banyak yang mengatasnamakan kayak gini, aku mah self reward gitu. Padahal kan ya mereka cuma untuk ya senang-senang biar bisa beli apapun yang mereka mau dengan mengatasnamakan self reward. Nah, kalau Baby mau nanya nih, kalau kakak sendiri pernah nggak sih ngalamin hal kayak gitu? Jadi sampai lupa nih ternyata aku nih salah loh gitu menggunakan self reward gitu. Jadi kayak jadi cerita zaman kuliah bu, zaman kuliah kan laporan itu emang udah bejibun lah istilahnya. Terus kita udah sampai begadang, udah sampai kadang ya memang dalam 2 hari itu tidur cuma berapa jam lah. Jadi kadang setelah laporan itu selesai, udah dikumpul nih, udah dapat feedback, harusnya kan segera kita revisi agar kita segera selesai kan. Tapi ini enggak, kadang setelah karena aku kemarin udah usaha nih mati-matian dengan begadang lama. Jadi aku harus desain dulu, harus dibahan dulu. Nah kadang rebahannya ini lewat batas, kadang 2 hari lah cukup. Kadang kita ngerjain 2 hari,
me time-nya juga 2 hari. Ini kalau ada kelebihan sampai berapa minggu, sampai seminggu. Dan ujung-ujungnya nanti ketika mendekati deadline berulang lagi, begadang lagi. Emang pola-pola kayak gitu yang memang harus dilupakan. Jika emang kamu ngerjain itu 2 hari, ya me time kamu 2 hari. Gitu. Nah, yang set boundaries tadi tuh maksudnya apa sih Kak Bibi? Belum terlalu paham. Arti dari boundaries sendiri itu apa gitu? Kalau boundaries itu kan batasan. Di samping mana kita bisa mengizinkan orang itu masuk ke dalam diri kita atau masuk ke dalam lingkungan pribadi kita. Misalnya, jadi punya masalah nih, terus teman-teman tuh ikut campur dalam kehidupan pribadi jadi harusnya kamu tuh ngambil keputusan ini. Jadi kadang kan kita pusing tuh ketika dihadapi situasi kita yang harus kasih batasan orang-orang mana aja yang bisa masuk ke dalam diri kita dan kasih batasan juga ya keputusan yang akan aku ambil ada keputusan yang sesuai dengan diri aku. Mereka hanya bisa berbicara tapi tetap keputusan inti ada di aku. Oh, lain halnya kayak kegiatan Senin sampai Sabtu kita full kegiatan misalnya. Terus hari Minggu tiba-tiba harus ada kegiatan padahal kita udah schedule kegiatan lain nih. Karena kegiatan ini kegiatan yang mendadak. Kita harus tahu batasannya sampai mana kita harus kerjakan kegiatan ini, lakukan kegiatan di hari Minggu, atau kita enggak ngelakuin. Jadi ada batasan. Kita tahu kapan kita harus maju dan kapan kita harus enggak. Kapan kita harus bilang iya dan kapan kita harus bilang enggak. Oh gitu, berarti kan emang ya balik lagi kan ya yang tahu diri kita capek atau enggak kan kita sendiri. Jadi ya emang mungkin saran dari orang lain tuh kita butuh ya Kak, cuma nggak selamanya saran itu harus kita turutin terus gitu. Nah, terus juga jalanin hidup yang sehat. Dan hidup yang sehat tuh berarti kita harus jauhin orang-orang toksik. Itu salah satunya nggak? Ya. Berarti Jauhin orang gimana Kakak aja? Jauhin orang-orang toksik juga. Kadang kan nggak semua orang toksik itu nggak bermanfaat buat kita. Ada juga yang racun baik, ada juga racun buruk. Sejauh mana kita bisa ngambil hikmahnya di balik orang-orang toksik itu. Orang-orang toksik itu emang udah benar-benar mempengaruhi kita secara fisik, secara mental. Itu benar-benar harus digunakan. Jadi ketika emang orang toksik itu misalnya ya dari 100% kasih dia masuk itu 0,5 aja atau 0,2% aja. Kadang kan kalau hidup kita terlalu mulus, terlalu enjoy aja, nggak ada dinamikanya, kita juga kadang kurang motivasi. Jadi tahu batasan tadi. Kita tetap butuh ya Kak ternyata orang-orang yang kayak gitu. Baby kira karena dia toksik jadi kita nggak butuh. Awalnya tuh mikirnya kayak gitu. Ternyata kita tetap butuh ya Kak ternyata. Nah, Baby mau nanya nih Kak, misalnya nih ketika orang kadang ada nih, Baby pernah baca kemarin di artikel atau apa Baby lupa gitu. Nah, kadang orang itu suka kayak gini loh sebenarnya gini dia tuh menunjukkan ke orang kalau dia tuh self love banget kayak ya aku tuh bisa ini sendiri maksudnya kayak aku tuh pokoknya aku tuh mementingkan diri aku di atas segalanya maksudnya kayak bukan maksudnya gini loh kayak ya aku mau nyingkirin orang-orang yang jahat gitu yang kayak tadi dibilang kan Kak set boundaries itu nah ternyata sebenarnya itu tuh cuma tameng dia buat nutupin kesedihannya. Kakak pernah nggak sih dapet cerita kayak gitu atau mungkin pernah nanganin atau apa gimana? Jadi tiap manusia itu ada namanya persona. Persona itu tampilan luarnya dulu. Dia tetap menjadi dia akan menunjukkan sisi dunia, sisi A misalnya. Jika dia ketemu A B, dia akan menunjukkan sisi B. Itu bukan kadang kan kalau negatif itu kita punya istilah kayak muka banyak muka dua sebenarnya enggak dia yang tahu harus menempatkan diri dengan sebagai siapa dengan A ketika dengan B dia harus dia yang tahu dia itu berperan sebagai misalnya kayak kita lah di lingkungan keluarga yang punya ketika kita sama orang tua kita berperan sebagai anak
Jika Oh kita gitu. sama adik, kita berperan sebagai kakak. Jika kita sama abang, kita berperan sebagai adik. Kita semua peran-peran itu bisa. Dan ketika kita bisa menempatkan posisi itulah. Tapi dengan tanda kutip yang posisi yang positif ya. Mm-mm. Oh gitu. Nah iya sih kebanyakan kan orang bilangnya muka dua gitu ya kak. Ternyata setelah kakak ngomong kayak gini, Pipi juga baru sadar nih ternyata. Oh iya benar ya, berarti kita tuh di setiap orang kan beda-beda dan kita pasti punya peranan yang beda untuk orang itu. Oh kayak gitu. Jadi eh, ketika maksudnya gini kan kita pasti punya titik di mana kita sadar kalau kita tuh butuh self love. Nah itu tuh sampai di titik mana sih kak? Kita sendiri yang tahu batasan. Kita tahu batasan lelah kita tuh udah sampai mana, udah merasa capeknya sampai mana, udah merasa kayak udah mulai kayak dari sendiri, udah sulit kontrol emosi, udah kayak uh, gelisah. Nah, kalau udah mulai muncul kayak gitu tuh mulai ada tanda-tanda dia memang mental kita yang mulai bermasalah. Coba tanya ke diri kita sendiri, apa pengennya kita pengennya seperti apa, buat kalau misalnya ini ada kesempatan buat list prioritas apa yang sebenarnya, nah pekerjaan apa sebenarnya yang harus diprioritaskan. Ketika itu lelah itu kita terlalu banyak motivasi, terlalu banyak kegiatan-kegiatan di luar sana yang kita kerjakan dalam waktu bersamaan, dan kita nggak punya jadwal yang benar-benar terstruktur. Setelah mengerjakan A kita mengerjakan B, kemudian C. Pikiran kita ini kan memang ciptaan Allah, dan gigateranya kan lebih-lebih di Iya, iya benar. laptop kan. Tapi tetap aja kita punya perasaan, punya hati, dan itu yang akan mempengaruhi orang. Gitu. Berarti ya emang kadang kebanyakan tuh orang tuh suka nggak sadar kali ya, Kak. Mungkin yang dia ngerasanya dia capek tuh ya fisiknya yang capek, ternyata tuh mentalnya juga capek kayak gitu kan. Nah, mungkin kakak sendiri pernah nggak sih ngalamin nanganin kasus yang ternyata dia ini kurangnya di self love gitu. Jadi berdampak kemana-mana yang kakak sebutin tadi yang kayak gampang nangis atau mungkin tidur yang nggak teratur. Kakak sendiri pernah nggak nanganin kasus kayak gitu? Ada kasusnya, jadi dia itu lebih ke people pleaser. People pleaser itu lebih cenderung untuk memuaskan orang lain, sampai dia lupa untuk menyenangkan dirinya sendiri. Jadi ketika orang A minta tolong dia selalu diain, padahal dirinya itu dia punya tugas nih, dia Mm-mm. punya tugas yang harus dia kerjakan, tapi karena dia yang tipenya selalu keenakan. Nah, nggak enakannya juga nggak selamanya positif. Dia nggak Mm-mm. enakan buat nolak ajakan temennya, dia nggak enakan nolak tugas dari bosnya, padahal itu di luar dari job desk-nya dia nggak enakan juga membantu orang-orang bisnis dia. Kayak gitu, kayak hal-hal seperti itu tuh lama-lama jadi kita capek sendiri. Dia sampai kesulitan tidur, dia sampai nggak punya waktu buat aku tuh sebenarnya apa sih. Jadi kayak malam-malam tuh rata-rata orang seperti itu tuh dia kalau udah malam mau tidur nangis. Nangisnya tuh dia sampai nggak tahu aku kenapa nangis sih. Tapi setelah diulik-ulik dia nggak punya waktu untuk diri sendiri, dia selalu memanfaatkan orang lain, dia selalu mengikuti atau orang lain, bahkan pilihannya pun dipilihkan oleh orang lain. Gitu. Wow, berarti eh, bisa nyangkut kemana-mana ya Kak sebenarnya Ya, kalau udah masalah mental ini gitu kan. Nah, kayak yang Kakak bilang tadi, dia tuh sampai nangis sendiri tanpa tahu alasannya. Nah, mungkin baby tuh pernah tapi nggak sampai nangis sih Kak. Lebih ke ngerasa, kok aku sedih ya, kok aku pengen nangis ya, tapi aku nggak tahu nih kenapa. Atau kadang tuh ngerasa pengen nangis tapi nggak bisa. Kayak aku tuh pengen nangis sampai cepat akhirnya gitu tuh ya. sampai akhirnya tuh nyari film gitu sedih yang bisa buat nangis baru nangis sih, tapi kalau kayak mau nangis sendiri itu nggak bisa. Itu berarti gimana tuh kak? Nah, dicoba dicek lagi. Kadang kan kita perempuan ada namanya premenstruasi ya. Nah, Mm-mm. hormon-hormon itu juga bekerja ketika kita menjelang menstruasi, yang PMS itu juga Mm. dipengaruhi. Kita badan kita udah capek, fisik kita capek, hormon kita bekerja, udah ambiar di situ.
Gitu. Berarti kan hormon juga mempengaruhi ya. Hormon juga mempengaruhi. Gitu. Baru baru tahu. Soalnya kayak dulu sih seringnya kayak gitu, kayak ngerasa kayak kok aku pengen nangis ya, tapi kok nggak bisa nih gitu. Kayak gitu. Nah, kalau untuk kita masih dalam konteks self love nih Kak. Bisa nggak sih self healing tuh maksudnya salah satu bentuk self love atau Ya, beda? jadi beda. Ya, jadi tuh mereka tuh satu kesatuan, kan. Jadi kan Hmm. self love itu, self healing itu di dalamnya ada self love. Oh, Healing itu kan gitu. kita healing itu kan dalam artian kita menenangkan diri kita sendiri, kita recovery diri kita sendiri, kita rilis dari diri kita, seperti segala macam itu masuk ke dalam. Kalau kayak baby tadi tuh Kak, berarti kan maksudnya ya kita, kan kalau misalnya belum bicara lebih dalam, Kakak juga nggak tahu ya kenapa atau mungkin udah separah apa Iya. gitu. Nah, mungkin salah satu bentuk self healing yang bisa dilakuin tuh apa Kak? Masing-masing orang punya self healing yang berbeda-beda. Oh, gitu. Kalau dari baby sendiri self healingnya lebih menyukai hal yang seperti apa nih? Hmm, baby tuh kurang tahu sih salah satu bentuk self healing baby mungkin mungkin ngelakuin hal yang baby senang gitu ya Kak, contohnya atau gimana? Ya, yang melakukan hal yang lebih senang. Jalan-jalan sih kayak ya kalau misalnya kayak nggak usah jauh-jauh misalnya kayak ke pantai aja gitu ke Trikora gitu itu kayak udah seneng aja gitu nengok pantai gitu-gitu mungkin self healingnya lebih ke jalan-jalan kali ya. Itu self healing orang beda-beda. Ada self healing baby berarti jalan-jalan. Ada self healing orang yang memang dia di kamar nonton film lucu itu udah self healing bagi dia. Ada juga yang harus dia ketemu dengan orang lain, dia ngasih orang lain something misalnya terus buat orang lain bahagia itu self healing yang beda. Oh gitu itu bukan termasuk people pleaser ya Kak? Beda lagi. Beda lagi, people pleaser itu kan dia terus menerus nih ngasih ngasih Oh ke, iya iya ke iya, iya. ngasih kepuasan buat orang lain. Tapi kalau misalnya kita hanya sesekali kita ngeliat orang lain itu bahagia. Dan berarti itu nggak salah ya Kak maksudnya gini kan banyak nih orang yang bilang aku tuh seneng kalau ngelihat orang di sekitar aku seneng gitu itu tuh nggak salah ya. Nggak salah. Itu berapa? Oh. Sebenarnya nggak ada yang salah ketika kapasitasnya itu pas. Oh gitu. Kalau udah berlebih juga salah ya Kak Nah, kalau berarti. udah berlebihan juga salah. Sampai dia juga mikirin orang lain tanpa memikirkan dirinya sendiri. Bener 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 bener. Karena Baby pernah sih ada sih di sekitar Baby orang yang kayak gitu. Kayak udah selalu disadarin gitu. Ya pentingin lah diri dulu sendiri kan, baru orang lain. Sama kayak Baby pernah denger gini, penuhin dulu gelas sendiri, baru kalian bisa tuang ke gelasnya orang lain. Nah itu mungkin salah satu bentuk ya kayak kalian harus cintai dulu diri kalian, baru bisa cintai diri, bisa cintain orang lain kayak gitu. Gimana kita mau sayang sama orang lain, gimana kita mau care sama orang lain, kita sama diri kita sendiri aja kita nggak tahu. Nah, sayang sama diri kita sendiri. Diri kita butuhnya apa, sukanya apa, kadang kita bingung, kita malah lebih tahu, oh baby sukanya makan mie goreng sama terobeng nih. Terus pas tanya sama diri sendiri, aku apa ya? Aku suka apa ya? Itu dia nggak tahu dia sukanya apa. Oh iya juga ya. Iya sih bener-bener. Berarti kan kita lebih tahu orang lain dibanding diri sendiri. Itu bahaya nggak sih Kak? Ketika kita tuh Oh, nggak kenal sama diri sendiri. bahaya dong kalau misalnya terus menerus hal kayak gitu kita nggak tahu kita mau arahnya kemana kita seperti apa orangnya ketika kita marah kita akan menjadi seperti apa kita emosi seperti apa jadi ini bahaya dong kita nggak tahu gimana sih kalau misalnya kita tuh nggak kenal sama orang. Oh iya benar sih. Iya benar-benar. Wah berarti sangat sebenarnya ya self love tuh sangat penting ya untuk diri sendiri. Karena kan kebanyakan mungkin ya di kalangan baby gitu. Mereka tuh mungkin mungkin lebih sayang atau lebih kenal sama pasangannya atau sama orang di sekitarnya dibanding sama dirinya sendiri gitu kan. Dan ternyata setelah ngomong gitu ngobrol sama kakak ternyata emang self love itu sangat penting. Nah kalau lebih boleh tahu nih bentuk self love kakak yang paling kakak senengin itu apa sih? Jalan-jalan random. Oh dan random. Jadi kayak tiba-tiba gitu ya kak? Ya tiba-tiba jalan random muter aja udah. Oh, gitu simple ya kak. Berarti emang kayaknya bahagia tuh nggak perlu sulit-sulit yang simple aja tuh.
Sabut Bahagia itu nggak bahagia. perlu tuh, iya benar, bahagia itu nggak perlu tuh bagi kita diri kita seberapa kita bersyukur dan seberapa kita puas dengan hal itu. Karena kan kepuasan itu kan nggak ada tolak ukurnya, ya tahu sama diri Oh iya kita. benar. Benar. Kepuasan nggak ada terlalu kuat. Ya benar sih ternyata. Wah, maksudnya kayak Bibi tuh selalu mikirnya kayak gini. Sama kayak kemarin pernah ngomong gitu sama Pak Dir gitu, bilang kayak tujuan tuh nggak harus mulu-mulu gitu. Tujuan kamu misalnya nyampe ke negara mana aja itu tuh udah tujuan. Yang dalam pikiran baby tujuan tuh yang harus kayak wow gitu, bahagia tuh yang harus kayak wow gitu. Ternyata setelah ngobrol lagi sama yang mungkin lebih berpengalaman tuh lebih ini ya, lebih tahu banyak hal sih, lebih Ya, kebuka gitu pikirannya. Gitu. Nah, kalau jadi mana, kita lanjut ya. kakak aja dulu. Oke, jadi itu untuk kita bahagia. Balik lagi sih. Eh, ini beda topik sih, tapi masih berkaitan. Ada namanya love language. Ya love language. Kalau Bibi pernah dengar itu ada 5. Yang Ya. pertama itu act of affirmation, itu bentuknya pujian. Terus ada juga quality time, terus ada quality time sama ini give, Iya, give ya. give, physical time. Nah, itu baik, itu kan tiap-tiap orang punya itu sendiri di dalam diri dia. Berapa suka? Dari 5 itu nggak semua orang punya semuanya. Pasti ada dua yang memang paling atas. Jadi kita nih sukanya apa nih? Kita harus identifikasi lagi ke diri kita. Kita sukanya apa? Kita sukanya quality time kah? Atau act of service kah? Jadi kalau memang kita sukanya quality time, berarti self-healing kita tuh di masalah quality time. Jalan-jalan random, habisin waktu aja sendirian misalnya di kopi di pantai, itu udah bisa bahagia banget. Sudah suka banget ketika ada di situasi itu. Gitu. Nah, kalau kakak sendiri love language-nya apa, Kak? Kalau saya itu quality time sama act of service. Jadi quality time gitu jalan-jalan itu tadi. Kalau act of service itu kan nggak bisa jadi kayak jadi manfaat buat orang lain, tapi yang harus selalu selesai. Itu jadi dimanfaatin ya. Iya, takutnya ya, Kak. Benar sih. Gitu. Macam-macam ya berarti. Kalau udah bahas tentang self tuh pasti nyangkutnya kemana-mana gitu. Iya, benar. Jadi kayak ya tadi Baby pernah dengar sih, cuma selama ini kan selalu ngandelinnya Google kayak gitu sih. Ngandelinnya Google, ini ada kesempatan untuk ngomong sama yang berpengalaman, jadi lebih banyak lagi ilmunya gitu. Karena kan selama ini ilmunya cuma dari Google kayak gitu ya. Karena belum tentu Google juga benar kan Kak. Sama ya kayak banyak juga teman Baby yang ngerasain kayak misalnya aku ini udah self love loh gitu, tapi kok masih kurang ya, masih ada yang kurang ya. Nah itu tuh gimana Kak? Kalau dia ngerasa belum puas gitu, padahal aku tuh udah self love gitu. Self-love-nya kayak gimana dulu nih? Self-love itu kita harus identifikasi dulu. Self-love itu yang kita suka, hal-hal yang kita suka. Karena itu tadi kita misalnya yang seperti apa? Harus desain sama orang lain kah? Atau desainnya ke salon? Atau desain jalan-jalan? Atau desainnya sekedar nonton drama Korea sampai berapa episode gitu kan, misalnya macam-macam. Nah kalau misalnya kita pasaran sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kita, dia pasti bakalan cukup sampai itu. Tapi ketika misalnya dia ngelakuin semua bentuk kita, misalnya salon iya, jalan-jalan iya, belanja iya, terus setelah kejadian itu semua bukannya malah self love, malah pusing karena uangnya habis. Oh iya benar. Iya, makanya harus identifikasi dulu yang dia butuhkan itu gimana. Karena kita sulit membedain antara yang kita butuhkan sama yang kita inginkan. Iya benar sih, kadang terlalu ke bawah, oh ini aku butuh, aku butuh, padahal itu cuma keinginan dia gitu kan Kak. Iya benar sih. Ya ternyata emang memahami diri sendiri itu juga nggak segampang itu gitu. Kadang Bibi pernah dapat cerita gitu bahwa yang ngenalin diri dia tuh malah orang lain. Itu salah keduanya atau cuma salah temennya yang mungkin lebih peduli sama dia tapi nggak sama dirinya?
kalau orang lain yang lebih tahu tentang kita jadi memang dia orang dekat sama kita yang memang dia tahu. Tapi kan balik lagi kita harus cross check, kita evaluasi. Misalnya baby sama Vicky, tulis nih yang baby tahu Vicky kayak mana, Vicky tahu baby kayak gimana. Nanti kalian tukeran tepatnya terus cross check. Oh ini iya benar aku kayak gini. Oh iya, karena misalnya baby nganggap Vicky cuek, tapi Vicky nggak terima. Aku ada alasan loh kenapa aku cuek. Itu harus cari, itu bisa jadi bahan evaluasi kita juga. Tidak sepenuhnya salah. Ya benar sih, berarti ya kadang kan di hal-hal negatifnya itu ternyata ada sisi positifnya ya Kak. Nah, gitu. Ya berarti banyak sih sebenarnya hal-hal yang mungkin baby tuh masih nggak tahu gitu. Karena ngobrol-ngobrol lagi, jadi lebih nambah wawasan, lebih kebuka. Terus juga mungkin kakak ada tips nggak sih buat teman-teman gitu yang mungkin mau self love atau tips apa gitu untuk mungkin quotes of the day boleh juga. Kalau tips itu lebih ke ya sebelum kita kenal sama orang lain, kita kenal sama diri. Sama kamu ketika kita naik pesawat, ada turbulensi, misalnya disuruh pakai masker duluan ya kita sama orang lain. Nah, ya benar sih. Identifikasi dulu kita pengennya orang lain memperlakukan kita seperti apa, kita orangnya ketika emosi akan seperti apa, kita misalnya sedang emosi ingin diperlakukan orang lain seperti apa, hal-hal seperti itu kita perlu identifikasi untuk diri sendiri agar orang lain juga nggak capek mengira-ngira oh jadi orangnya begini, oh dia orangnya begini, itu salah. Jadi nggak salah loh kalau misalnya Baby ngasih tahu kondisi, aku orangnya itu ketika marah, aku akan diam. Jadi kalau misalnya aku diam, kamu tunggu aja. Berarti aku marah, kamu tunggu aja. Ketika aku diam, nanti aku beberapa menit aku bakalan ngomong kok misalnya aku apa. Aku jangan desak-desak aku cerita ya. Jadi tetap aja komunikasi ini ya Kak. Iya, semua tuh harus dikomunikasikan baik mungkin sama teman, sama pasangan, bahkan sama orang tua pun bahkan butuh ya Kak. Benar. Sama orang tua juga butuh. Kamu harus lebih A, kamu harus lebih B. Lagi masalah menjadi itu kan kita. Orang tua cuma punya anak kan. Itu komunikasikan dengan bulan-bulan. Jadi kita misalnya mau jadi psikolog atau orang tua bisa jadi dokter, itu komunikasikan dengan definisinya apa, dia bukan lagi diskusi kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah dikomunikasikan nih Kak, dari komunikasi aku tuh maunya psikolog loh gitu, tapi dipaksa untuk maksudnya kayak ya udah yang lain aja gitu, misalnya kayak kalau mungkin kan kalau jenjang psikolog tuh panjang ya Kak, harus S2 gitu baru bisa jadi buka praktek sendiri jadi psikolog gitu. Nah tapi tetap maksa nih, hal yang harus kita lakuin tuh apa? Tetap maksa tetap maksa jalan tengah, dari win-win solution. Jadi dari kitanya juga diungkapkan, nggak sama-sama nggak boleh egois, sama-sama harus apa ya, harus sama-sama legowo sama cari itu jalan tengahnya. Misalnya psikolog tuh nggak bisa, gue nggak mau kan psikolog. Apa yang mendekati psikolog yang memang dari nggak harus panjang hubungan, mungkin dengan konseling. Dengan konseling kan itu sudah ada di dekat baru. Kalau psikologi kan memang harus jauh atau kemana atau gimana. Jadi cari jalan tengah yang solution. Dan nggak semua orang tua sih bisa kayak gitu. Iya benar. Balik lagi ke orang tua juga. Semua orang tua bisa kita ajak komunikasi. Karena orang tua atau orang yang lebih dewasa dari kita tuh merasa lebih tahu. Iya benar. Pengalaman. Benar sih. Nah mungkin itu sih masalah-masalah teman-teman di sekitar baby kan umurnya sama ya Kak. Apalagi kemarin pas mau masuk kuliah itu banyak banget yang stres karena mungkin orang tuanya nggak kasih keluar kota atau orang tuanya suruh dia masuk ini tapi dianya nggak mau di sini atau dianya nggak bisa kayak gitu. Kayak contohnya satu kayak masuk IT itu kan nggak gampang ya Kak. Kalau kita nggak benar-benar nguasain kan bakal jadi susah gitu. Jadi kayak ya banyak teman-teman baby tuh yang stres gara-gara masuk kuliah kemarin gitu, orang tuanya banyak yang nggak izinin. Bahkan kayak udah prepare nih dari kelas 11 gitu misalnya. Tapi gara-gara orang tuanya nggak izinin, ya nggak bisa kayak gitu. Terus ya balik ke orang tuanya lagi sih benar sih kata kakak. Nah mungkin terakhir nih Kak,
kalau Bibi boleh tahu nih, kenapa sih kakak tertarik jadi psikolog? Alasan kakak mau jadi psikolog tuh apa? Kalau dari awal terinspirasi dari guru BK kakak zaman SMP. Jadi itu beliau itu yang pribadi yang tenang, ya, pendidikan. Ketika memang ada masalah di sekolah, maksudnya tuh nenanginnya tuh murid-murid tuh bisa anteng aja sama dia. Kayak kok jiwanya nggak tenang sih. Padahal beliau di mana berbeda bukan psikolog. Dari situ terus kemudian pas SMA ketemu lagi guru saya psikologi. Jiwanya kayak gitu juga. Cari tahu psikologi itu apa sih yang mereka pelajarin sehingga mereka itu bisa lebih positifnya. Jadi kayak gara-gara kakak mungkin ngerasain positive vibes-nya kali ya, jadi kayak tertarik gitu. Oh, berarti dari situ. Terus setelah kakak jalanin, kakak ngerasa emang cocok nggak sama jurusan psikologi? Ketika S1 masih merasa biasa aja. Tapi ketika S2, kita kan belajar, ketika S2 itu, bisa di kampus kakak, kita lagi kayak, kamu punya masalah apa sih? Masalah kamu yang tadi jadi bilang itu kayak, buka di masa lalu misalnya, berdamai dengan masa lalu. Nah, ketika S2, kita digodok dulu. Masa lalu kamu misalnya ada dengan tangan, punya trauma, punya masih ada kondisi orang tua yang toxic, macam-macam. Itu kita digodok dulu sampai kita benar-benar bisa aware, bisa acceptance, bisa terima keadaan. Jadi ketika kita udah bisa terima, di dalam diri kita sudah kosong nih, jadi nanti ketika orang punya masalah, kita orang cerita sama kita juga bakal menerima tanpa ada judgment. Berarti akhirnya berarti ini ya kak, berarti ngerasa oh ya aku klik banget nih di psikolog gitu. Ya yang kayak Bibi pernah ngomong ya dulu waktu streaming kita pertama yang sama 3 psikolog. Bibi juga tertarik kan sama psikolog. Tapi ya karena keadaannya enggak, karena emang kayak ngerasa apa ya, kalau Bibi tuh tertariknya karena ini, karena nengok teman-teman di sekitar Bibi tuh ada sih yang orang tuanya toksik gitu. Jadi kayak pengen nolong gitu loh Kak, kayak dan kayaknya aku tuh seneng gitu loh untuk tahu ilmu psikolog gitu, kayak dulu tuh sempat cari juga gitu. Kayak psikolog nih belajarnya apa sih gitu. Kayak ternyata kan bisa ngebantu orang gitu. Nah, kayak seneng aja gitu loh bisa nyelesain masalah orang kayak gitu sih kalau Bibi gitu. Nah, ada pesan terakhir nggak untuk teman-teman nih Kak tentang self love tadi? Self love ya. Iya. Ketika kamu pengen disayangin sama orang lain, sayangin dulu diri kamu sendiri. Benar, itu poinnya ya Kak, intinya harus sayang dulu sama diri sendiri baru bisa sama orang lain. Makasih banyak nih Kak Vika udah ngeluangin waktunya untuk ngobrol-ngobrol Bibi Talk sama Baby. Ntar PR-nya nih dari Kak Vika nih nyari sapaan teman-teman ya. Teman-teman ya. Sapaan teman-teman mungkin di next streaming udah ada nih sapaannya. Oke. Makasih banyak ya Kak Vika untuk waktunya. Untuk teman-teman yang udah nonton, jangan lupa kalau kami tuh punya layanan konseling sebaya atau mungkin konseling HIV kami juga punya, dan ada juga psikolog selain Kak Vika kami juga ada Kak Nurul dan Kak Yola. Layanannya bisa online dan offline ya Kak, bisa tatap muka juga gitu. Nah, untuk biaya kadang kan banyak nih Kak yang mau ke psikolog tapi mikirnya mahal gitu kan ke psikolog. Tenang aja, di PKBI gratis, kalian tinggal ngubungin di IG, fanpage atau websitenya ya Kak. Ya bisa juga, jadi tenang aja gitu, layanan di PKB itu gratis kayak gitu. Nah makasih untuk teman-teman yang udah nonton, jangan bosan-bosan. Makasih juga untuk Afika, mungkin boleh disapa teman-temannya dulu. Dadah guys. Dadah, makasih Baby, makasih ya, juga makasih Bibi ya Kak. Terima kasih udah belajar bareng hari ini. Makasih banget.